Hello and welcome back to FL Bias. Masih ada gue dan Mike. Apa kabar nih Mike? Game week 6 ya? Baik dong, baik dong. Pertanyaannya seharusnya ke lu, bro. Iya ya. Hancur, sehancur-hancurnya. Parah sih. Game week 5 kemarin low scoring game week nih. Game week 6 langsung 180 derajat ya. Langsung high scoring banget. Kecuali gue. Tapi banyak banget yang gila-gilaan juga sih. Maksudnya ranknya melesat jauh gitu loh. Karena Iya. mereka belum, bagi yang nggak wildcard, biasanya kan mereka hold Mitoma tuh langsung song, atau Foden tuh sen gitu kan. Gue parah sih. Gimana, Cuman gimana, 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 gimana. poin minggu lalu 64 gue di bawah average yang 68. Gagal sih wildcard gue hitungannya. Pemain yang malah poinnya lebih banyak daripada pemain yang gue masukin. Kalau lu nggak wildcard berapa? Kalau itu lo? Wah nggak tahu deh, malas aja gue ngitungnya. Gue ngebuang nih ya, Foden, Mitoma, Saka. Itu Itu double udah tiga di puluh, udah double tiga kan? puluh semua. Heeh. Parah sih. Gue transfer innya Mbeumo 1 poin. Salah ya lumayan lah dapat 10 poin. Parah sih. Lu kemarin dapat berapa poin jadinya? 91. Masih belum nembus Kan triple digit kan ya, tapi. tapi kan gue udah bilang, tunggu aja waktu 3 game week pertama kan bilang, "Ah, di mana lu?" gitu kan. Sampai waktu 2 minggu wildcard, lu bilang kayak biasa yang wildcard awal paling bawah. Terbukti, Pak. Perlahan tapi pasti, ya nggak? Perlahan tapi pasti, Pak. Kalau gitu gue akan jawab yang sama kalau gitu. Pelan tapi Hah? pas. Tenang aja, tungguin aja. Iya, iya, iya. Lu yang ngepoint, yang nggak ngepoint, sorry, jangan, kalau yang nggak ngepoint kan hampir semua. Yang ngepoint berapa orang? Yang ngepoin, of course, double Newcastle defense. Terus gue ada Cash. Itu semua orang punya sih. Ya, Salah, Madison semua orang punya, Haaland semua orang punya kapten. Udah itu doang. Sisanya blanking, Mbeumo blanking, Rashford blanking, Alvarez blanking, Højlund blanking. Ya, banyak lah. Tapi ini ngomong-ngomong Alvarez blanking nih bener-bener curse-nya The parah ya. curse is real. The curse is real. Number one transfer in masih aja nih jalan terus sampai game ke-6 kemarin. Gila. Padahal Alvarez yang dimasukin tuh dia 1,7 orang, 1,7 juta loh managers yang beli Alvarez minggu lalu. Dia Ya. cuma main 56 menit dan dapat cuma 1 poin doang. Nanti kita bahas dia lagi deh. Itu tapi kan very unlucky ya, karena Rodri kan tiba kartu merah, jadi mereka harus keep the lead gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau dilihat dari FPL by Spot Mini League nih, yang paling tinggi game week 6 kemarin tuh ada tim Capalod. Gue gak tahu cara ngomongnya. eh dengan 105 poin nih. Squadnya dia literally ngepoint semua kecuali Højlund. Sedih gue bacanya. eh tapi nggak apa, yang penting at least menang. At least MU menang. Gitu. Terus kalau updated peringkat 1 sampai 4-nya nih, nomor 1 sama 2 masih sama nih, nggak ada perubahan. Ada tim Sunda Empire dengan 414 points. Terus Overthinker FC nomor 2 cuma beda 1 poin nih, 413 poin. Nomor 3-nya ada Bulak United 405 poin. Dan di nomor 4-nya ada tukang urut LFC 399 poin. Ini makin ketat ya Mike. Tapi kenapa makin jauh ya dari kita? Enggak, kalau gue makin deket, lo Ya ya, doang kali. jalan. Loh, bener kan? Nggak salah toh. Ya 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 ya. Tenang aja, pelan tapi pasti Mike. Ya kan? Iya, iya. Kita lihat. Oke, sebelum kita lanjut bahas aset FPL mana aja yang essential di game week ini, kita mau bilang thank you yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang nge-subscribe di YouTube kita FPL Bias Podcast. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel dan follow kita di IG dan sosial media lainnya. It would help us a lot dengan support dari kalian. Oke, Mike, langsung aja nih bahas game week 7. Seperti biasa, kita mulai dari yang essential dulu. Siapa yang menurut lo aset yang must have nih di game week ini? Kayak biasa kita coba sebutin at least 1 ya per posisi. Kita start dari defenders dulu nih. Siapa Mike? Yang must have, menurut gue yang must have masih tetap Newcastle defense sih. Hmm. Cuman it comes with a tweaks nih. By the time we are recording sekarang,
ada berita Botman cedera kan. Ya, Nah, sekarang tuh semua orang ini kayak the curse is real deh. Kayaknya per detik kita ngomong juga Botman kan top transfer in kan. ya nomor satu so far. Betul. Dan semua orang tuh pasti mainin kombinasinya kan let's be real ya. Semua orang pasti punya Trippier, Botman dan Schär, ya kan? Hmm. Mereka akan mainin 3 kombinasi ini nih, kombinasi 2 dari 3 ini. Dan yang pasti itu pasti punya Botman karena permasalahan harga kan. Ya. Menarik nih, bakal ada orang gila yang punya Trippier dan Schär nggak nih? Atau Dan Burn, lo nggak mikirin Dan Burn sama sekali. Kemarin minggu lalu golin loh dia. Tapi kan Denman nggak sekonsisten itu. Dia golin tapi kayak Fabian Schär udah Ya, poinnya gitu kan. ya. Botman lumayan, udah 2 minggu terakhir lumayan nih. Tapi gimana nih dengan, iya kan, dengan isu-isu Eddie Howe bilang dia cedera nih. Tapi masalahnya si Dan Burn ini main di posisi yang ada penggantinya. Kayak Hmm. ada Livramento. Livramento kan bisa main di kiri, kita tahu waktu di mana? Nottingham lah. Tonton. Southampton ya. Heeh. Hmm. Begitu dia masih banyak lah back sayapnya gitu. Kalau di tengah, kalau misalkan Botman, nah makanya siapa yang penggantinya itu menarik sih. Hmm. Tapi jadinya kan itu bukan long term ya. Sedangkan kalau dengan Newcastle kita mau long term, sayang lah si free transfer. Jadi pick at your own risk. Ya, setuju. Ya, gue juga milihnya Essential masih sama sih kayak minggu lalu ya. Si Botman atau any double double malah harus kan, Mike? Double harus. Tapi gue Dan, nggak saranin Pope sih. ya, ya. Iya kan, karena sebetulnya Botman bisa aja cuma cedera minggu ini, minggu depan dia bisa main lagi gitu. Dan Hmm, maksudnya kalau misalkan lu pindah ke Pope kan berarti lu harus punya 2 transfer, sayang aja transfernya. Dan ya, again, I just don't see kenapa kita harus punya goalkeeper mahal sih. setuju. Ya, Newcastle akan lawan Burnley nih minggu ini. Ini Burnley sekarang is the worst attacking team in the league nih. Mereka rank 20 dengan XG atau expected goals-nya cuma 4,06. Dan ini for the entire team ya, 4 expected goals nih. Bukan cuma satu orang. Dan emang Burnley so far baru nge-score 4 goals doang season ini. Jadi emang kurang lebih sama-sama XG-nya. Mereka nggak overperforming, tapi ya emang karena underlying stats-nya jelek ya, jadi mereka di rank 20 nih buat attacking team. Kalau dari Botman sendiri juga minggu lalu kan dapat 12 poin karena 1 gol dan clean sheet. So at least maybe we can expect Botman atau the other Newcastle defenders kan buat dapat at least clean sheet points. Nah, tapi ya kayak tadi lo bilang juga kan, dia nomor 1 nih Botman transfer in. Curse is real. Curse is real. Yes. Nah, ya sebenarnya kalau emang kalian punya budget lebih, I think Trippier is the man you want. Ya, Ya kan? Karena gua menarik ucapan gua kemarin. lo kemarin kalau nggak salah Schär, Botman, Trippier Botman, kan. exactly. Kalau Karena sekarang, price-nya Trippier parah sih, cuman ya nggak ada yang nyangka lah dia bisa 3 assist, Pak. iya, iya, iya. Kayaknya emang Trippier season lalu udah is back nih ya, he's back. Ya kita lihat lah bisa konsisten nggak. Eddie Howe juga nggak ngerotate defense-nya terlalu banyak di EPL kayak minggu lalu. Paling most likely sih sebenarnya backnya 4 itu kan, kecuali ada yang cedera. Dan Trippier, kalau ngomongin Trippier juga pasti dia akan starting dan paling main sampai menit 69 70-an tuh baru Kayak diganti. kemarin lah. Iya. Nah, kayaknya tuh diistirahatinnya tuh akan kayak gitu tuh. Nggak akan main 90 menit tapi pasti starting gitu. Oke, kita lanjut ke midfield. Mike, siapa nih essential lo? Essential midweek. Ya ini agak sulit sih. Tapi untuk minggu ini gue bisa bilang Mbumo. Minggu lalu lo bilang Bomo dapat 1 poin sih kayaknya ya. Ya kita lihat aja. Lawannya sekarang Nottingham soalnya, ya Ya. kan. Hmm. Kemarin kan ya sulit juga sih. Kemarin lawannya Everton yang lagi babak belur, tapi Everton ternyata naik gitu. Tiba-tiba banget loh, Everton nggak ada yang nyangka sih sebenarnya. Sean Dyche bisa langsung, Ya, ya. taktiknya pas banget langsung menang 3-1 malah. Dan kayaknya at home lagi kan. Ya kita lihat lah. Dan menurut gue pasti kan si Brentford mau coba comeback kan. Hmm. Gitu. Jadi menurut gue untuk minggu ini tetap Mbumo. Bomo. Oke.
Menarik sih. Karena yang tim-tim lainnya lumayan berat-berat aja gitu, kayak City dapatnya away, dapatnya Wolves tapi away. Kita tahu City kalau away kan nggak gitu, dan badai cedera dan suspension City kan lagi on ya. Yes, yes. Dan kalau lu lihat kemarin susunan pemain di Carabao Cup-nya si City ya lumayan mengkhawatirkan untuk Pep Roulette. Yes. Grealish sudah main. Kita nggak tahu ntar apakah dia main terus. Jadi gue nggak yakin Foden bisa kayak kemarin lagi gitu. Ya mungkin dia starter, mungkin dia main, cuman ya minutes-nya nggak seawet minutes minggu lalu lah. Hmm. Tapi Mike, si Mbeumo ini semalam main loh di Carabao Cup lawan Arsenal dan dia main 90 menit. Akan menurut lo kena rotasi nggak nih? Apa enggak? Enggak sih, nggak akan kena rotasi, tapi yang nggak main 90 menit juga pasti. Hmm. Ya mungkin kalau dia Brentford udah nge-scoring banyak pasti akan diistirahatin ya, nggak nyampe 90 menit Hmm. mungkinan. Oke, udah. Sebenarnya ada other midfield yang must have sih esensial minggu ini, tapi it's more like differential. We can get it later. Oke. Ntar kita bahas differentialnya ya. Yes. Kalau gue ngambilnya James Ward-Prowse sih minggu ini. Itu top transfer 5 besar kan kalau nggak salah? Coba ya. Enggak. Kebetulan enggak. Tapi kayaknya top 10 sih. James Ward-Prowse gue milihnya karena dia akan lawan Sheffield at home. Ya, what more can I say? Ya kan? Sheffield nih worst defense in the league. Kalau dari datanya sendiri, Sheffield tuh XGC-nya atau expected goal conceded-nya tuh 15,5. Tapi mereka udah kebobolannya malah 17 kali. Berarti kan lebih parah tuh daripada yang seharusnya, ya kan? Dan kita tahu West Ham suka banget ngegolin dari set pieces dan udah terbukti nih dari minggu lalu. Sheffield dibantai Newcastle dari set pieces kan. Makanya Trippier dapat 3 assist. Nah, kita juga bisa bilang James Ward-Prowse sama bagusnya nih, if not better than Trippier when it comes to set pieces. So, menurut gue, we can expect him to get a lot of points, to get a good amount of points minggu ini. Dan udah kelihatan juga nih si James Ward-Prowse di heat map-nya, kalau dia main di West Ham tuh lebih ke depan, nggak kayak di Southampton dulu yang dia main deep banget. Dan fixtures-nya West Ham juga udah mulai menarik menurut gue. Minggu depan lawan Newcastle, which is susah. Tapi setelah itu mereka akan lawan Aston Villa, Everton, Brentford, Forest, Burnley. Ya lumayan sih fixtures-nya menurut gue. Tapi lu mau, ya oke, gue ngerti, make sense karena dia si James Ward-Prowse ngambil set piece. Tapi ya nggak tahu ya, kalau gue sih tetap nggak ngeliat dia eksplosif itu gitu. Kayak Rodri, jatuhnya kayak Rodri. Rodri kalau lagi on fire, buset, poinnya gede banget. Ya enggak lah, kalau Rodri kan lebih ke CDM kan. Sama, Ward-Prowse juga, dia bukan CAM. Enggak, tapi kalau di West Ham nih kalau lo lihat heatmap-nya dia maju ke depan, jadi kayak agak-agak Oke. gitu loh. Honestly gue nggak perhatiin sih itu. Madison-esque gitu lah. Oke. Karena mungkin emang ya dibandingin Southampton ya West Ham defendersnya lumayan kan, masih lebih bagus lah hitungannya. Ya, make sense. Gitu. Oke, kita maju ke forwards. Lo siapa Mike? Forwards, ini yang sulit sih karena jujur nggak ada yang semenarik itu gitu, ya kan? Kayak mungkin ada 1 week punt, 2 weeks punt lah ya. Everyone is talking about Morris karena dia punya double game week. Ya. Tapi belum tentu juga nggak sih? Cuma gara-gara lawan game week 2 lawan Burnley, tapi kan ya Luton lawan Burnley juga anyway gitu loh. What do you expect gitu? I can't see ya. Masih esensial lah pasti Haaland, itu it goes without saying ya. Ya, itu di luar Iya. punya anyway. Gua nggak punya pilihan sih untuk forward siapa yang must have atau esensial karena semua sama aja, ya nggak sih? Mungkin kalau misalkan harus memilih, Jesus jatuhnya. Menurut lo Jesus sudah fit nih dan akan starting minggu ini? Ya secara Arsenal hampir semua cedera pak. Nyindir lahu. Lumayan, agak-agak dikit-dikit. Iya, lawannya juga Bournemouth, jadi bisa lah. Menurut gua Jesus pasti start. Kemungkinan ceiling nyetak golnya tinggi. Ya, we'll see about it.
Ya semalam juga si Arsenal maininnya Nketiah ya, instead Iya, of sama uh, Nelson. Jesus ya. Tapi bisa aja yang dimainin nanti Havertz. Ya soalnya tapi akan sangat menarik kalau Havertz sama Jesus di depan. Mungkin itu kombinasi yang menarik sih. Karena kan Havertz akan mundur-mundur lebih ke arah false nine gitu. Hmm. Jadi kasih ruang buat si Jesus. Nah kalau gue milihnya Oli Watkins nih minggu ini dan kedepannya. Minggu ini akan lawan Brighton at home. Brighton defense-nya juga lumayan leaky nih. In fact, Brighton tuh peringkat 15 nih di worst defense in the league. Mereka expected goals-nya 10, tapi kebobolan 8. Slightly overperforming, tapi tetap aja leaky. Minggu lalu, Watkins juga dapat 9 poin karena dia akhirnya ngegolin juga nih, his first of the season. Jadi mungkin dia mulai confident lagi dan build momentum. Uh, Ya dengan lawan Brighton bisa aja sih sebenarnya. Apalagi dengan counter attack-nya dikenain counter attack kemarin kayak yang pas Brighton kalah sama siapa tuh gue lupa. Itu kan Oli Watkins bisa banget sih. Terus ya fixtures-nya Aston Villa juga udah mulai dapet swing. Minggu ini Brighton terus next-nya tuh gampang-gampang nih. Wolves, West Ham, Luton, Forest, sama Fulham. Nah terus Villa ada Europa Conference League. Tapi mereka nggak akan traveling nih karena the next two matches-nya kalau nggak salah tuh Europa Conference League-nya mereka tuh main at home. Hmm. Itu lagi cuma di Belanda, which is nggak terlalu jauh kan. Di IPL juga mereka Aston Villa akan main 4 kali home game di 6 game week ke depan. So, menurut gue Watkins sih. Kalau ada budgetnya. Karena kita tahu kan pasti most likely semua orang punya Alvarez dan Haaland kan. Hmm. Nah, tinggal third attackernya aja nih bisa dapat Watkins apa enggak. Tapi menurut lo apakah Watkins over Alvarez for the next 3 game weeks? Menarik. Karena Alvarez juga next 3-nya lumayan susah kan. Minggu ini Wolves, habis itu Arsenal, terus Brighton, terus MU. Bisa aja sih sebenarnya. If you wanna go for it, karena City akan ada ketemu ini lagi kan, apa Champions League lagi kan, Dan Grealish sudah balik. dan Grealish sudah balik ya. Ya kita lihat aja nih si Pep gimana ngerulet ya. Kalau emang udah ada hint-hint Alvarez akan di bench, bisa jadi sih Alvarez nggak di essential lagi. Terus ini gosipnya kan Saka out ya. Jadi nggak ada satupun esensial yang must have untuk menggantiin Saka nih. Karena kan honestly speaking sekarang pasti semua orang punya Saka, terus kalau yang udah wildcard pasti punya Salah, ya kan? Terus habis itu punya Mbumo tuh pasti, atau Diaby, Hmm. dan salah satu dari Spurs. Nah ada nggak yang nggak ada nih esensial untuk gantiin Saka nih? Kenapa nggak go with double Spurs? Ya semua juga kayak gue juga udah punya double Spurs. Iya kan, nggak, tapi kan Son lebih sedikit nih ininya apa ownership-nya. Hmm, nggak ya, ya. Ya kalau kalian punya duit sih Saka ke Son nggak terlalu jauh kan. Ya tapi kan ya make sense, make sense. Ya ya. Tapi harganya udah tinggi kan. Kayaknya udah naik juga sih, iya. Lu akan melakukan 2 week span-nya nggak? Karena kan sebetulnya banyak banget orang yang bilang nih, ini this is time untuk keluar dari Saka untuk for 2 week span ntar balik lagi gitu. Karena minggu ini dia out, minggu depan lawan City anyway gitu kan. Ya gue personally sebenarnya gue nggak ada Saka anyway kan, gue udah transfer Ya, keluar. maksudnya will you suggest to do the 2 week span dengan banyaknya pilihan midfield sekarang? Iya, why not? Oke, oke. Apalagi kalau depannya cuma dua kan di Alvarez sama Haaland. Ya. Kalau kayak misalnya attackernya kalian I don't know, like Archer atau somebody yang 4,5, ya yang lebih gampangnya kan pasti ganti midfield kan. Hmm. Jadi tetap 3-5-2 dan ngambil differential atau maybe double Spurs, atau kalau enggak ya kalau mau ada minus atau mungkin ada 2 free transfer bisa jual Saka ke yang lebih murah terus naikin attacker loh jadi 3-4-3, bisa ke Darwin atau ke Watkins.
Kalau lo differential siapa aja nih Mike? Nah, mulai dari mana dulu nih? Terserah. Dari back lah, kalau lo ada back. Everyone is talking about Luton ya, tapi semua orang pasti punya Kabore, Iya. Iya. ya kan? Semua coba kabarnya berapa ownership ya? Kayak tinggi deh. Jadi lu nggak termasuk esensial. Ya, kita lihat ya. Enggak sih, masih differential sih. 5,8% doang the whole game. Ya, tapi kayaknya banyak orang yang coba mau punya dia deh. Apalagi bisa jadi placeholder yang lumayan kan. Dia juga Ya. kemarin ngasih poin kan. Hmm. Tapi menurut gua essential, differential yang worth to try for the next 2 game week adalah Tarkowski. Jagoan awal gua. Dia minggu ini dapat Luton, minggu depan dapat Bournemouth. Jadi bisa lah. Harganya juga nggak tinggi amat kan. Jadi I think it's a good differential juga. Dan ownership masih rendah kan si Tarkowski. Menarik sih, Tarkowski juga kemarin ngegolin, dan ya setelah menang kemarin harusnya mereka ada momentum ya. Yes, yes. Terus siapa lagi? Ya, differential back buat gua Tarkowski. Midfield buat gua Bowen. Bowen masih rendah kan? Bowen kayaknya Masih udah lewat nih, setahu gue. udah ya, udah banyak yang By the time of the mencoba. recording, ya slightly 10,2%. Ya, cuman still I think Bowen is a quite Iya, differential gitu. bisa dibilang differential lah. Ya, Menarik. Jadi menurut lo Bowen over James Ward-Prowse? ya, of course karena dia mainnya lebih ke depan. Dan Oke. kayaknya dia share set piece juga dia sama Ward-Prowse. Iya. Nggak totally semua diambil the whole free set piece diambil sama Ward-Prowse kan. Cuman gue nggak tahu gimana route to Bowen sih sebenarnya dengan tim gue. Gue pengen banget Bowen, cuman I just don't have the route gitu kayak. Ya sekarang ini ntar kita bahas di tim gue deh pas itu. Eh, Depan, depan menurut gue striker diferensial nih bisa si tadi gue mau bilang Isak tapi Isak aja cedera katanya kan. iya, dia cedera. Tapi dengan Callum Wilson out, most likely akan mau nggak mau tetap dipaksain sih. Oh oke, this is two differential tadi kelupaan satu. Hmm, Sekarang depannya dulu ya. I think differential satu adalah si DCL, kedua Højlund. let's go. Gue bisa ngeliat dia mulai lah gitu dan dan si MU tuh kan kemarin gue bilang ya, unless Amrabat bisa mulai main, kayaknya kacau sih. Sampai kemarin Amrabat mulai bisa main nih, ya kan? Makanya Bruno lebih ke depan Ya, dan dia ngepoint buat setuju. gua, nggak buat lo. Iya, iya, karena gue Tapi itu nggak. give me a headache sih. Tadinya rencananya adalah Bruno ke Diaby. Jadi itu bisa fun buat yang lain. Buat funding yang lain. Bowen lah atau siapalah. Ya, tapi sekarang jadinya gimana ya? Dengan jadwal MU kayak gitu. Saka out sih. Apa? Gila loh. Wah, why would you keep Saka yang most likely nggak akan main minggu ini? Ya, ntar kita lihat lah kenapa gue masih bisa keep Saka. Iya, iya. Nggak ada nggak necessary buat gue langsung harus pindah ke siapa Diaby atau Bowen as much as I want them gitu loh. Hmm. Kita lihat deh. Terus tadi gue bilang kelupaan. Satu lagi Reguilon sih menurut gue backnya diferensial. Gue sempat bilang kan Reguilon kayaknya bisa nih, tapi lu bilang enggak Saka kok show kalau balik gitu. Tapi kita lihat eh, Show banyak nggak banget balik. berita apa? Show Show nggak nggak. bakal balik. Udah gitu banyak banget yang berita bilang MU seneng dengan performa Reguilon, mau Iya, dipermanenkan, and it's mutual juga gitu loh. iya. Harganya juga rendah banget Pak, 4,4 Murah buat sih. suatu attacking fullback, ya Iya, kan? Dan iya. kalau misalkan bisa dimainin bareng tuh si siapa namanya? Casemiro sama Amrabat terus, I think I wanna bet on Reguilon sih. Kalau Amrabat main, Casemiro jadi box to box tuh. Hmm. Jadi lebih agak ke depan dikit, dan especially Bruno yang pasti akan lebih maju. Dan Ya, sebenarnya malah karena Rashford di own lebih banyak, jadinya si Bruno nih yang lebih ke differential. Dan kalau dia si Bruno ngepoint, ya jadinya kayak lu gitu kemarin, ranknya langsung naik banget deh. Gue jadi I know.
Gue jadi agak mikir Rashford ke Bruno sih. Ya, I think I wanna hold Bruno sih. Lu siapa? Lu belum sebut Iya, differential. gue differentialnya pertama, well, agak obvious sebenarnya. Carlton Morrisnya Luton. Lumayan nih ya, harganya 5,5. Cuma di own kurang dari 5% nih Mike, 4,9 atau 4,8 gue lupa. Dia akan double game week minggu ini lawan Everton away, Burnley at home. Dia udah 2 gol, 1 assist dalam 5 pertandingan. Dan yang bikin menariknya, dia ngambil penalti for Luton. Yeah, everyone takes penalty in FPL will be more interesting. Iya kan, ya tapi ya correct me if I'm wrong, tapi kalau nggak salah sih dia 2 golnya itu emang dari penalti sih. Ya Nah, mungkin pas lawan Everton nggak ngapa-ngapain, mungkin blanking, tapi pas Burnley at home, I can see him kasih poin sih, kayak minggu lalu. Terus differential gue yang kedua itu gue pilihnya Anthony Gordon. Dia ya, ya. harganya I can see why. 5,6 dan cuma di own 4,3% aja. Dia minggu lalu masuk tuh gantiin Harvey Barnes pas cedera lawan Sheffield dan main 78 menit tuh, dan dia udah dapat 1 gol 1 assist kan minggu lalu. Tapi it comes with a glitch ya. It comes with a hiccup ya. Karena dia udah Hmm, yellow card-nya tinggi nih. yes, dia udah 4 yellow card apparently. Jadi dia one yellow card away from one game ban. Ben. Ban. Gak lucu kan ketika lu transfer in, tiba-tiba dia set. Ya, most likely kalau gue yang masukin sih dia akan dapat kuning sih minggu depan. Iya, makanya gue gak mau. Ya kalau dilihat dari eye test-nya juga sebenarnya dia udah mainnya udah mulai bagus nih, udah kayak settle di timnya Newcastle kan. Iya. Yang kayak seperti yang selalu kita bilang, fixtures Newcastle udah menarik nih, ya kan. Dan most of us pasti udah punya satu or maybe double defense Newcastle. Why not tambah attacking? Dia a good enabler asset sih. Iya, setuju. Oke. Kalau gitu kita nextnya ke segmen terakhir, hold or sell. Pertama Saka nih. Hold? Gue harus Hold. mention Saka. Enggak, Jangan baik dong. Enggak, hold. Yakin lo hold, karena Arteta udah bilang kan, dia nggak ikut training nih setelah derby kemarin, dan it's a possibility that he's unavailable for the Bournemouth game. It's an easy hold. As much as the 2 week span tempting dengan banyaknya pilihan midfield, tapi let's be very honest gitu ya. Everyone structure timnya pasti heavy di midfield, ya kan? Either lu punya 2 Spurs atau 2 siapa namanya? MU. Habis itu lu punya Mbumo. Habis itu lu punya siapa lagi sih? Aston Villa gitu kan, si Diaby. Tapi lu pasti punya Saka gitu. Yeah. Ya kan? And it's an easy bench aja buat Saka gitu loh. Lu pasti juga mau mainin double Newcastle. Habis itu lu mau mainin cash. Habis itu lu akan mencoba mengincar yang namanya double game week. Berarti Luton, ya kan? Jadi for me personally kayak pretty sure di atas 50% structure tim orang-orang FPL tuh bisa aja nge-ban Saka dan they're still totally fine gitu loh. Untuk navigate the next 2 game weeks. Apalagi game week depan, bagi orang-orang yang punya triple Spurs itu the time to play, ya kan? Yeah. Spurs dapat Luton, man. Yeah. Kayak gue nih triple Spurs, I can wait for next week gitu loh. Maka gue bilang totally fine lah, hold Saka, why not? Bisa lu buat yang lain gitu loh. Kayak lu mau ngincar Luton, double game week Luton, lu mau ngincar siapa? Darwin yang di depan, lu mau ngincar yang di belakang, lu mau ganti kalau kemarin lu cuma punya Botman sama Trippier, lu sekarang saatnya lu bisa punya Burn dan Trippier atau Shara sama Trippier. So transfernya bisa buat yang lain gitu. Ini out of bias ya. Ya pokoknya intinya there are other fires to put out dulu ya. Exactly. If you have Chelsea assets, ya kan? Ya, of course. Pasti orang punya double lah at least. Iya. Dan fun fact nih, yang di transfer out top 5-nya 3 dari top 5 Chelsea semua. Iya, pasti of course. Nomor 1 Chilwell, terus ada Gusto sama Jackson. Sterling? Oh, Sterling nggak begitu banyak yang punya ya. Dia 5. Dia nomor 7. Tetap
di atas sih. Tetap banyak sih. Tetap banyak. Tetap banyak See? sih. Ya See? Gusto merah, Jackson juga kena ban kartu merah kartu kuning. Chilwell nggak dimainin, nggak di startingin lagi. If you have other fires to put out, Saka hold dulu ya berarti. Hold dulu. Oke. Next, Mbeumo nih Mike. Dia udah blanking 2 game berturut-turut. Tapi minggu ini lawan Forest dan tapi main away juga dengan options midfield yang banyak kayak tadi lo bilang, hold or sell. Karena ini gue nanya buat personally gue doang sih, karena gue kesel banget sih. Gue harus jual Foden atau Mitoma gue kemarin buat Mbeumo dan dia blanking. Mantap. Hold sih. Menurut gua masih bisa hold sih. Walaupun gue personally minggu ini dia hold, nggak tahu minggu depan. Cuman yang tricky with Mbeumo tuh, minggu ini dia dapat Nottingham, minggu depan dia dapat MU, tapi the week after dia dapat Burnley. Jadi ya 50-50 lah, gue bilang sih masih hold ya. Apalagi bagi lo yang punya Saka, this is time to play him. To play Mbeumo. AKA lo. Iyo Yeah. Oke, next Alvarez nih Mike. Tadi agak-agak ngomongin dikit. Dia minggu lalu kan jadi sacrificial lamb nih, diganti karena Rodri kartu merah. Terus ditambah semalam Carabao Cup dia juga main 73 menit. Lo tetap keep faith nih di dia dan akan nge-keep atau udah mulai ancang-ancang jual nih karena takut Pep Roulette? Kayaknya masih keep sih. Pilihan striker di depan, walaupun tadi gue sempat bilang DCL, tapi ya nggak belum tahu ya gitu. Masih keep sih kalau misalkan lu punya another fire, karena kan orang mungkin most likely mau jual Jackson sekarang kan. Mau jual Gusto, mau jual Chilwell. Kalau lu punya 2 free transfer ya mungkin bisa, tapi kalau ya tergantung. It's really team dependent. For me personally, I'll still keep him. Oke. Ya wes, kalau gitu seperti biasa nih, transfer, formation, dan captain pick kita masing-masing. Gue duluan kali ya. Gue sih sangat-sangat tempted buat ganti Mbeumo ke James Ward-Prowse minggu ini. Tapi most likely itu akan jadi last minute transfer. Depends on I don't know, press con-nya both teams. So far sih ya kalau nggak ada ya gue akan nge-roll transfer gue. Formation gue sekarang 3-4-3. Keeper of course Areola yang lawan Sheffield at home. Back gue 3 orang, Shar, Botman, double defense Newcastle, sama satu lagi Kabore. Even though Botman mau cedera, ada kabar cedera. Ya, we'll see. Kalau last minute sih. Iya, last minute kan, tergantung press con-nya si Eddie Howe juga nih ntar. Kalau Botman fit, of course main. Kalau enggak, ya otomatis gue akan ganti dia ke cash gue. Tapi Kabore tetap masuk. Karena my other option defender tuh si Udogie doang yang lawan Liverpool. Terus 4 tengah gue ada Mbeumo, Salah, Rashford, sama Maddison. Yang Maddison juga sekarang masih di flag. Terus 3 depannya gue ada Haaland of course, Alvarez, dan Højlund. Kaptennya so far masih di Haaland of course. Gitu. Kalau lo gimana? Gue sekarang di 4-3-3. Kipernya Areola. Tapi di other kiper Leno lawannya Chelsea. Mungkin juga bisa, ya kan? Bisa jadi. Tepis-tepisan Jackson gitu kan, tepis-tepisan Jackson Gatot itu kan. Jackson kan udah gak main, Broya ntar paling. Ya, oh iya, suspend ya, benar. Terus belakangnya sekarang sih ada Botman, Cash, Shar, dan Kabore. Double game week lah gitu, basically. Terus tengahnya Mbeumo, Bruno, Son. Depannya Darwin, Haaland, Alvarez. Jadi mainin 4-3-3. Bench pertama ada Maddison, bench kedua Saka, bench ketiga Udogie. This is gonna be a last minute call. Kayak minggu lalu gue benchin Maddison kan, you'll never know lah gitu, tiba-tiba anjing 2 assist pak. Ya iyalah udah. Mbeumo-nya malah cuma 1 poin, dia 9 poin, kampret. Tapi ya kita lihat lah nantilah gimana. Kalau misalkan Botman beneran fix out ya berarti Maddison tinggal masuk, as simple as that gitu. Ya.
Tapi Mungkin kalau roll, mungkin gue bisa roll. I'm leaning towards to roll sih. Kayak tengahnya soalnya kalau andai kata Mbu mau ganti pun untuk ke Bowen belum bisa sekarang. Bisanya cuma ke Diaby. Tapi Diaby pun lawannya kan Brighton ya. ya, That's the only transfer yang gue pikirkan gue mau sih. oke oke. Gitu. Oke deh. Kapten tadi siapa? Nah, ini masih di Haaland sih. Ada Tapi option bisa aja sebenarnya. apa? Selain Ada option sih. Bisa aja Bruno, bisa aja Son. wah, Son lawan Liverpool ya bisa sih. Liverpool. Bisa lah lawan Arsenal aja. Yang away aja bisa kayak gitu, derby sih. Iya iya. Oke. I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai habis. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 7 itu ada di hari Sabtu 30 September jam 5 sore WIB. Jangan lupa juga buat subscribe YouTube FPL Bias dan kita ada di TikTok, Twitter, dan Threads. Make sure buat follow semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas pemain mana aja yang essential di game week 8. Oke, Mike, thanks for your time. Good luck. Semua. We'll see you next week. Bye. Bye.